Hai peserta didik semuanya, apa kabar kalian? Selamat datang dalam pembelajaran sosiologi di tahun ini. Tahun ini, kalian akan belajar sosiologi dipandu oleh saya, yaitu Miss Uli. Bagi peserta didik kelas 11 dan 12, tentunya sudah tidak asing lagi dengan saya ya, karena tahun lalu kita sudah bertemu dalam pembelajaran sosiologi. Tentunya kalian masih ingat nama saya adalah Miss Uli. Nah, di tahun ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran sosiologi. Adapun buku yang akan dipakai pada tahun ini adalah seperti ini. Buku sosiologi bersampul pink ya bagi kelas 11 dan 12. Siapkan buku kalian. Jangan lupa untuk membelinya di koperasi. Dan tak lupa juga Miss Uli ingatkan, siapkan buku catatan kalian. Karena kita akan banyak mencatat konsep-konsep, hal-hal penting yang dijelaskan di buku ini. Supaya kalian punya rangkumannya dan lebih mudah bagi kalian untuk membacanya di rumah. Nah, baik, kira-kira itu adalah hal-hal yang ingin Miss Uli sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa kita jalankan bersama untuk kelancaran proses belajar mengajar kita di tahun ini. Selamat belajar ya anak-anak. Baiklah, bab pertama yang akan kita pelajari dalam minggu ini yaitu perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat yang merupakan kumpulan manusia tentu sering mengalami perubahan sosial karena adanya dinamika sosial dan itu menandakan adanya kehidupan. Apakah pengertian dari perubahan sosial? Menurut Sela Sumarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Menurut Robert M. Z. Lawang, perubahan yang terjadi pada sistem sosial yang dapat diukur. Ciri-ciri perubahan sosial yang pertama, setiap masyarakat mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada suatu lembaga mempengaruhi lembaga yang lain. Yang ketiga, perubahan sosial dapat terjadi pada banyak bidang kehidupan. Selanjutnya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya terjadi dalam satu bentuk, tetapi terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan yang lambat dan perubahan yang cepat. Perubahan yang berlangsung lambat atau evolusi merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang lama. Hal tersebut terjadi dengan sendirinya. Sementara perubahan yang cepat yaitu perubahan yang terjadi secara cepat. Contohnya adalah revolusi sosial dan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Perubahan yang kedua adalah perubahan yang berpengaruh kecil dan berpengaruh besar. Perubahan-perubahan yang membawa pengaruh kecil merupakan perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung pada masyarakat. Lalu perubahan yang berpengaruh besar yaitu perubahan yang mengakibatkan perubahan pada struktur kemasyarakatan. Misalnya perubahan kurikulum, sistem mata pencaharian, perubahan undang-undang yang ada dalam suatu negara. Yang ketiga adalah perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan atau plan change merupakan perubahan yang sebelumnya telah diprogramkan terlebih dahulu. Contohnya program vaksin pada saat sekarang. Sementara perubahan yang tidak direncanakan adalah atau unplanned change merupakan perubahan yang telah berlangsung di luar perkiraan atau jangkauan sehingga dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki, yaitu misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, ataupun tsunami. Perubahan yang keempat yaitu perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang diperkirakan sesuai dengan perubahan di masyarakat agar lebih teratur dalam segala bidang pembangunan.
Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi tanpa disengaja atau tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang mengakibatkan perubahan ataupun masyarakat itu sendiri. Peserta didik semuanya, demikianlah video pembelajaran sosiologi untuk minggu ini. Jangan lupa untuk membuka Edmodo dan melihat tugas yang sudah Miss Uli post di sana dan mengerjakannya lalu mengumpulkannya tepat waktu agar kalian bisa memperoleh nilai yang maksimal. Akhir kata, Miss Uli ucapkan semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami pelajaran sosiologi khususnya di materi ini dalam minggu ini. Sampai jumpa dalam video pembelajaran minggu depan. Dadah!